Tuh teman-teman, itu seperti tempat tinggal nggak? Dari sini ya, kalau dilihat dari sini itu bukan tempat tinggal menurutku. Itu bukan kayak tempat tinggal, tapi lebih kayak ke kandang bebek sih. Tapi gaji dari perusahaan mereka, kalau nggak salah itu per bulan 25 juta. Yang dari bulan 12 itu 25 juta, bayangin. Dan potongan mereka tuh cuma 1 juta. Ini tuh rumah terkeren menurutku di sini. Di pelosok ini. Ini tuh rumah terkeren. Lihat, ini yang kayu-kayu ini tempat dapurnya, yang ini tempat tidurnya, tempat dia tidur tuh, keren. Halo kawan-kawan, selamat sore. Kali ini bakalan ngajak kalian ngabuburit lagi, ngabuburit online ya, sambil sambil ngeliatin tempat tinggal para pemagang di sini, worth it apa enggaknya nanti saya liatin ya. Soalnya kalau tinggal di pedesaan itu agak beda teman-teman, beda kalau di kota ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Jangan mokel ya. Sekarang udah hari kelima puasa, saya ngambil video ini hari kelima. Ntar ini bakalan ngeliatin teman-teman semua ya, tempat tinggal para pemagang atau tempat tinggal para pekerja asing di sini ya. Macam-macam sih tempatnya, ada yang menurut saya tuh worth it, ada yang kurang worth it, ada yang worth it banget. Sekarang ini udah jam 5 sore, tinggal sejam lagi buat buka puasa. Cuman ya sambil ngisi waktu ya, nggak ada salahnya buat ngajak kalian semua jalan-jalan online. Sekarang udah berapa derajat nggak tahu aku. Cuman ini dingin. Ini aja aku pakai 2 lapis, ini serius. Di sini ya kawan-kawannya, gagak sama elang itu bersahabat. Gagak, elang, sama burung apa itu namanya ya? Ah kok lupa ya. Yang kurus itu loh tuh. Burung apa sih namanya? Burung kuntul ya? Bukan. Bangau ya, bangau ya. Bangau. Tuh, elang gagak di sini tuh nggak ada harga dirinya. Jadi ntar ini ya, tempat anak Vietnam, teman kerjaku. Jadi tempat ini punya perusahaanku ya. Nah ini dia. Dan sebelah kanan ini Kara namanya ya. Ini Kara ini buat oyster, tempat oyster ya. Jadi nanti bibit-bibit oyster itu bakal nempel di sini tuh, bakal nempel di sini. Ini tuh nanti dicelupin dulu ke laut, mungkin 1 bulanan. Kalau udah 1 bulan itu biasanya ada sih bibit-bibit yang nempel. Nah ini kawan-kawannya, tuh ini tuh kontainer. Dan per bulannya kalau nggak salah 3 mangan ya, atau 2 mang, kurang tahu aku kalau kontainer ini. Potongan anak-anak Vietnam di sini kalau nggak salah itu 7 sampai 8 juta. 7 sampai 8 juta. Tapi kurang 2 juta, tapi dikurang 2 juta teman-teman ya, jadinya 5 juta. Yang 2 jutanya buat aku kan nih. Aku kan potongannya itu 7 juta kan. Tapi yang 2 juta itu buat tabunganku pas pulang ke Indonesia nanti. Jadi potonganku secara realnya itu ya 5 juta gitu untuk keperluan air, gas, dan lain-lain, sama tempat tinggal juga. Cuman dalamnya ini masih worth it sih, masih worth it, masih bagus. Ada gas, ada kulkas, tempat mandi, semuanya ada di dalam tuh. Cuman kayak gini modelannya teman-teman. Ada yang lebih parah daripada ini, ntar saya liatin. Santai-santai, jalan-jalan santai dulu lah. Ya beginilah ya realitanya kalau tinggal di pedesaan. Ini sih bukan pedesaan ya, soalnya nggak ada pemukiman di sini. Ini lebih ke pelosok ya. Ini lebih ke pelosok. Yang tadi itu tempat Vietnam ya, anak-anak Vietnam. Di depan sana juga tempat anak-anak Vietnam. Ini perusahaan sebelah, nama perusahaannya tuh Kitayoshi. Nah rata-rata kalau perusahaan kerang itu modelannya tuh kayak gini nih, tuh kayak gini. Rata-rata ya, di depannya itu pasti ada kapal gitu. Nah ini tempat anak Vietnam. Kalau ini tuh kontainernya bagus, rata-rata ya kontainer di sini. Tuh, ini tempat tinggalnya tuh kayak kontainer gitu ya. Cuman mereka itu
tidurnya itu barengan, kadang-kadang satu ruangan tuh 4 orang tuh. Dingin banget. Itu mobil sampah itu, bukan itu mobil udah, kalau aku mah udah kukiloin ini mobil, bener-bener udah nggak dipakai, malah dijadiin tempat gudang. Nah itu jeruk, aku liatin jeruk ini ya, tapi kita tuh nggak ngambil, nanti bahaya. Tapi ya teman-teman ya, kalau jeruk yang seperti ini tuh jeruk bisa dibilang liar ya, soalnya ini nggak enak. Jeruk yang kayak gini warnanya ini tuh nggak enak ya, biasa dimakan sama gagak tuh jeruk yang kayak gini, rasanya tuh kayak asam gimana gitu. Tapi buat teman-teman yang ke Jepang jangan macem-macem ya lihat buah-buahan yang di pinggir jalan, meskipun nggak ada pemiliknya yang lihat, tapi sewaktu-waktu hari sial itu ada, kalian ngambil diem-diem atau maling, itu bisa berurusan sama polisi. Anak Cina itu pernah ada di sini, dia itu langsung dideportasi gara-gara maling jeruk. Bukan maling jeruk deh, maling kaki, buah kaki namanya. Lihat, saya pakai dua lapis ini sebenarnya. Tuh, ini di dalam jaket bulu angsa, di luar buat lindungin dari angin. Aku ajak kalian masuk ya. Ini tuh tempat masuk ke kebun ini. Dan di sini tuh banyak banget jeruk. Emang mayoritas pertanian di sini tuh rata-rata jeruk sih. Jeruk. Kebanyakan jeruk sih di sini. Tuh, di sana ada jeruk. Kalau di tempatku ini jeruk udah bukan gagak yang ngambil, tapi manusia yang ngambil kalau di tempatku. Tuh ini juga jeruk tuh. Ini jeruk liar ini teman-teman. Tuh, ini jeruk liar tuh. Nggak ada yang ngambil ya, jadi kayak gini ya jalannya ya, jalannya itu bagus. Dan kalau misalnya ini di tempatku di Indonesia ya, pasti hal-hal yang seperti ini tuh dipakai buat main bola sama anak-anak kalau di tempatku. Soalnya aku dulu gitu, fasilitas tempatku kan dulu nggak ada lapangan kan, jadi jalan raya yang kosong itu dipakai. Mungkin sekarang udah 5 derajatan. Semenjak di Jepang aku udah mulai terbiasa sama dingin ya teman-teman ya. Cuman kalau aku pribadi tuh, kalau dingin itu lemahnya di bibir, bisa infeksi soalnya. Jalannya tuh bagus sampai sini tuh, sampai depan sana. Udah nggak ada apa-apa, cuman ntar aku mau liatin kalian tempat anak Vietnam. Aku juga nanti bakalan ngeliatin kalian tempat Ahong. Mungkin pernah aku liatin juga di video-video sebelumnya juga. Cuman secara lengkapnya aku bakal ngasih tahu kalian tempat yang memang belum pernah aku liatin gitu. Dan di sini ada sampah mobil. Ada ya namanya sampah mobil. Di mana-mana tuh sampah plastik apa gitu. Ini sampah mobil. Emang ngeri sih. Ini area perkebunan ya, rata-rata perkebunan orang di sini tuh ditutup pakai plastik kayak gini ya. Soalnya pertama musim, karena musim ya, musim dingin, biar nggak terlalu dingin ya. Sama terhindar dari gagak juga. Soalnya di sini gagak tuh parah sih. Gagak tuh di sini sama dengan hama ya, merusak perkebunan orang. Tuh lihat jeruknya sampai jatuh tuh. Karena emang pertama nggak enak, dan pemiliknya juga masa bodoh. Nah yang itu baru jeruk enak tuh, kelihatan dari warnanya tuh. Wah ada daikong. Di sini tuh pertanian subur banget. Meskipun Hiroshima pernah dibom, tapi di sini tuh pertaniannya tuh sangat-sangat subur. Kebetulan yang punya Apato ini tuh teman-temanku anak Vietnam. Ada nggak dia ya? Bukan ini ya, ini mah bagus. Lihat, bayangin teman-teman, di dalam satu ruangan yang nempetin itu sampai 8 orang, tapi potongan mereka dikit, cuman 1 juta per orang, 1.500.000 atau 1 juta itu ya, segitu. Itu kan termasuk dikit banget, cuman tempat mereka itu kayak anjay bobrok banget gitu ya. Doste korewa homani. Oke.
これね、これ一番美味しい。タイ。はい、これが一番美味しい。そうそう。これはどう？これも美味しい多分ね。美味しい？多分スーパー高い。高いけどね。Oke, jadi ini tuh apa tuh mereka dan 1 bulannya tuh 1,5 juta. Tuh nih, Kun. Ichimang goseng wa denki to gasu. Mizu zenbu. Yasui. Hito takusan tara Yasui ne. gasu ichiban. Shigoto wa nanji kara? 6時。 6時。同じ。でもKun、一番高いはいくらもらったの？一番高い給料。多分25。 25？ 25一番。あなたのリオベンリー。本当？私たちのベンリーじゃない。便利じゃない？本当？はい、本当。キル見て。でも部屋は何人58人。 ？8人？本当？本当。そこで3人。 3人? あ Gampang stay nih. Gampang stay. Daijoubu. Demo yasui nih. Demo yasui. Oh ini tuh apa tuh mereka nih yang paling miris. Tuh teman-teman, itu seperti tempat tinggal nggak? Dari sini ya, kalau dilihat dari sini itu bukan tempat tinggal menurutku. Itu bukan kayak tempat tinggal, tapi lebih kayak ke kandang bebek sih. Tuh kontainernya seadanya, dapurnya juga tuh yang warna hitam itu. Yang ini tuh dapurnya, ini tempat tinggalnya. Tapi potongan mereka tuh 1 mang, yang nempetin tuh 8 orang. Tapi gaji dari perusahaan mereka, kalau nggak salah itu per bulan 25 juta. Yang dari bulan 12 itu 25 juta, bayangin. Dan potongan mereka tuh cuma 1 juta. Bayangin kalau aku potonganku berapa? 7 juta, 5 juta. 2 jutanya nggak usah dihitung, soalnya itu tabungan. Bayangin ya, tuh. Ini tempat tinggal. Menurutku ini bukan tempat tinggal. Miris ya kalau tinggal di pedesaan ya teman-teman ya. Bos itu seenaknya sih kalau ngasih tempat tinggal. Cuman ya meskipun kayak gitu modelannya, di sana ada AC, ada pemanas, ada bathtubnya juga kalau mau mandi, lengkap. Kulkas apa segala macam itu lengkap. Cuman ya itu tempat tinggalnya doang sih, model tempat tinggalnya doang. Kalau tempat tinggal aku mah mewah tuh di atas. Itu ya perusahaan tempatku kerja. Nah, kalau yang ini ya, aku spillin kalian ya. Kalau ntar dah ya. Lanjut dulu ke tempat-tempat yang lain juga. Ada beberapa tempat tinggal juga di sini ya, yang belum aku pernah liatin. Ini rata-rata ini perusahaan kerang ini ya, yang kayak gini tuh. Jadi ilustrasi kalian kalau kerja di kerang ya, tempat kalian tuh modelannya kayak gini. Tempat kerjanya tuh. Itu di atas juga patung anak Vietnam tuh di atas. Dan ini bis terakhir ini. Itu tuh bis terakhir. Setelahnya tuh nggak ada bis lagi. Bayangin betapa susahnya aku di sini. Cuman enaknya kalau di pedesaan seperti ini, pengeluaran untuk berpoya-poya itu menurutku minim. Soalnya keinginan kita tuh lebih rendah daripada teman-teman yang ada di kota. Tapi itu tergantung mindset juga sih. Kalau kalian tuh hidupnya hedon, harus beli baju yang berbrand lah, apalah gitu ya. Itu menurutku pemborosan, apalagi ngerokok ya. Ini aja bajuku memang sih ini berbrand gitu, tapi aku belinya tuh mikir-mikir. Kalau aku nggak suka sama gunung, mungkin aku nggak bakal beli jaket yang seperti ini. Kebutuhan sih lebih tepatnya. Wah, cantik banget sih. Sekarang udah 8 derajat Celcius. Wah. Oke, lanjut aja dulu ya kawan-kawannya. Sebentar lagi mau berbuka soalnya nih. Sengaja aku pakai topinya teman-teman. Ternyata dingin banget dan aku nyesel banget nggak pakai sarung tangan. Tuh, tanganku kayak udah mau keriput gini. Ini gara-gara dingin ya tuh. Bahaya nanti si Moyake. Gas lah gas. Nyelesain konten ini dulu.
sederhana ya kontenku ya teman-temannya, sederhana banget, sangat-sangat sederhana. Cuman aku tuh di kontenku itu pengen ngasih info yang memang realita di Jepang itu kayak gini gitu, apalagi di pelosok ya. Kalian jangan lihat Jepang dari sisi kotanya aja, lihat Jepang dari sisi desanya juga, karena di desa juga sangat menyenangkan sekali buat ketenangan jiwa dan batin. Mantap. Maaf ya kalau rupaku ini aneh pakai ini. Cuman ini katanya outfit anak-anak gunung zaman sekarang ya. Soalnya 2022 ke bawah itu nggak ada yang seperti ini. Wah. Satu-satunya sekolah yang nutup di sini, udah nggak ada yang menghuni, nggak ada bocil-bocil juga. Ya mau gimana lagi. Dan ini ada bunga sakura. Sakuranya sebentar lagi bakal mekar. Ya mekarlah. Ini meskipun kering kayak gini tuh bukan mati ya. Ini bakal bersemi lagi. Sama seperti semangat kalian ya. Mungkin kalian tuh sekarang gak bersemangat gitu, lagi mengeluh gitu ya. Gak apa-apa ngeluh ya teman-teman ya. Tapi jangan terus-terusan mengeluh ya. Ada saatnya kita tuh bangkit dan kembali lagi buat melakukan hal-hal yang baik. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ya sekarang kalian itu lagi ngeluh, lagi capek gitu. Istirahat ya, nggak apa-apa istirahat gitu. Istirahat nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan istirahat ya. Nanti rezeki dipatok sama ayam. Katanya sih seperti itu. Tapi ketika kita udah semangat dan melakukan hal yang baik kembali, maka hasilnya tuh pasti bakalan ada gitu. Jangan sampai berdiam diri juga ya. Ketika kita juga berdiam diri, ya tentunya kita nggak bakalan dapat apa-apa. Setidaknya melangkah keluar lah. Meskipun cuma melangkah keluar, tapi kita juga mendapatkan hal meskipun itu dari penglihatan doang gitu. Aku ngomong apa sih, ngawur banget sumpah. Kenapa aku bilang ini rumah terkeren atau tempat tinggal terkeren? Karena ini tuh rumah khas orang Jepang. Dan ya seperti yang kalian tahu nih, tampilannya kayak gini. Udah kayak mantep banget ini tuh. Mantep banget loh tuh. Sumpah ini kayak cewek. Nggak apa-apa lah daripada kedinginan. Aku ditawarin kan sama bos buat tinggal di sini. Cuman aku kan di sini tinggal beberapa bulan lagi gitu. Capek buat pindahan gitu loh. Maaf ya dengan rupaku yang seperti ini kawan-kawan. Cuman ya daripada aku tuh kedinginan, mending kayak gini rupaku. Nah di atas sana tempat anak Cina tuh. Wah jangan disorot, ada orang Jepang. Tuh di sana ya tempat anak Cina di sana, orang-orang Cina. Sepelosok-pelosoknya di sini juga ada bengkel juga. Tuh di depan ada Suzuki. Rata ini perusahaan kerang semua kawan-kawan. Dan di sana ya di depan sana itu ada perusahaan kerang, perusahaan terbesar di sini ya. Itu. Aku kira itu Mustang loh. Mobil itu ternyata bukan Mustang. Ini bengkel ya. Ini mobil masih keren. Ini pool perusahaan kerang di sini. Dan di sini dingin banget serius. Di sana rumahnya keren banget ya. Kayak Eropa gitu. Wah. Ya ginilah VOV kalian kalau tinggal di pelosok ya. Apalagi pelosok dekat-dekat laut, pasti kayak gini tampilannya teman-teman. Pasti kayak gini modelan tempat tinggal kalian gitu. Pasti nggak jauh-jauh miripnya kayak gini. Pasti itu ya. Karena Jepang itu gimana ya? Modelan tempatnya tuh kayak gini semua ya. Apalagi di laut tuh mirip-mirip kayak gini lah. Makanya teman-temannya buat kalian juga yang mau ke Jepang, yang gagal berulang kali interview, nggak apa-apa, ulangin lagi gitu. Yang namanya usaha itu ya harus diperjuangkan ya. Ini panel surya nih. Tuh. Ini gede banget sih tenaga listrik yang dihasilkan. Karena gini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman bermimpi dan mimpi itu besar, otomatis effort buat memperjuangkannya juga lebih besar. Makanya mimpi itu nggak usah setengah-setengah, nggak usah
nanggung-nanggung gitu. Ya udah langsung aja bermimpi jadi presiden gitu dan merubah Konoha menjadi lebih baik. Mantap. Itu omongan pejabat sebelum dipilih sih. Seperti itu. Aduh, nyenggol terus. Ini juga tempat anak Indonesia cewek 3 orang tuh. Sini, ini juga tempatnya keren banget. Apa tuhnya kayak gini ya? Nggak tahu aku potongan gajinya berapa di sini. Ini makin malam makin dingin ini ya. Makanya ya, mimpi itu mimpi ya mimpi aja ya. Mau jadi pejabat kayak presiden kayak terserah kalian. Yang penting jadilah pemimpin yang amanah. Gitu. Karena banyak banget yang katanya merakyat untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat, ujung-ujungnya tidak seperti itu. Namanya juga pejabat yang mau nyalon, ya pasti omongannya seperti itu. Nggak bakalan berubah sih omongan mereka, pasti seperti itu. Cuaks. Ya kayak gini ya teman-temannya, POP kalian kalau bakalan tinggal di pedesaan, di pelosok pinggiran laut, ya kayak gini. Harus diterima dengan hati yang lapang. Karena ketika kita tidak menerima apa yang sudah diberikan Tuhan, maka kita tidak akan bersyukur dan kita bakalan terus sengsara, merasa sengsara dan merasa kekurangan. Kayaknya pulang dulu aja deh. Aku udah kedinginan, dan karena ini mau berbuka juga, berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma gitu. Makanya teman-temannya, awalnya tuh saya tuh terlalu berekspektasi sama Jepang. Jangan terlalu berekspektasi sama apapun ya, kecuali sama Tuhan, karena Tuhan itu tidak akan mengingkari janji-janjinya. Jangan pernah berekspektasi, itu yang selalu saya tekankan. Jangan sampai kita tuh kecewa dengan ekspektasi kita. Makanya buat teman-teman yang mau ke Jepang, searching dulu, lihat dulu tempat tinggalnya kayak gimana, apa tuhnya kayak gimana, di dalam kamar itu berapa orang. Karena rata-rata ya kalau anak magang, kalau nggak 1 orang itu 2 orang atau nggak 3 orang dalam satu kamarnya. Awalnya itu saya terlalu berekspektasi tinggal di tempat yang bagus, dekat perkotaan, dan di dalam kamar 1 orang. Ternyata ekspektasi itu semuanya dipatahkan. Tidak sesuai dengan apa yang saya kira. Tapi seiring berjalan waktu, hati ini mulai sadar yang harus dilakukan ya harus bersyukur gitu. Ketika udah bersyukur ya semuanya bakalan baik-baik saja. Ini cuman sekedar waktu ya. Di tempat ini juga bukan selama-lamanya, ini bagian dari permulaan. Tapi jujur ya kawan-kawannya, yang membuat saya berubah, 95% dari hidup saya, yang merubah saya adalah merantau. Karena ada orang yang pernah mengatakan, kalau ingin merasakan pelajaran hidup yang benar-benar mendapatkan pelajaran, jadilah perantau. Karena ketika kita merantau, ketika kita sakit, kita akan merawat diri sendiri. Ingin masak dalam kondisi sakit, ya udah mau gimana lagi. Ya realita perantau seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini tuh rumah terkeren menurutku di sini, di pelosok ini. Ini tuh rumah terkeren. Lihat, ini yang kayu-kayu ini tempat dapurnya, yang ini tempat tidurnya, tempat dia tidur tuh. Keren banget sih. Kita udah mau balik ini guys. Oke, ini udah mau balik ya. Wah, dingin sekali. Oke, sedikit ke dermaga. Tuh, ini dermaga kapal-kapal Cirimeng atau bisa disebut dengan perusahaan ikan teri. Tuh, kapalnya kayak gini. Keren banget ya view-nya kawan-kawan tuh. Kalau ini di Indonesia udah banyak banget yang mancing di sini. Cuman sekarang sih musim dingin. Kalau mancing di musim dingin, bakalan bener-bener beku sumpah. Apalagi kemarin turun salju di sini. Cuman tipis sih. Ini tempat anak Vietnam tuh. Ini juga tempat anak Vietnam. Dan tempat tinggalku itu di sini tuh. Di atas itu. Itu tempat tinggalku ya. Wah, aroma masakan siapa ini? Kayaknya Agus deh. Enak banget aromanya. Mantap. Oke kawan-kawannya, mungkin videonya sampai di sini dulu. Tetap semangat ya teman-temannya. Jangan pernah mengatakan ke Jepang itu terlalu jauh untuk dikunjungi, Jepang itu terlalu sulit untuk didatangi. Sebenarnya enggak ya. Coba kita lihat langkah kita, 1 langkah aja, 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah, sedikit demi sedikit langkah kita tuh bakalan
jauh dan kita nggak sadar kita udah sampai. Nggak ada yang mustahil di dunia ini. Yang mustahil itu ketika kita itu nggak melakukannya. Intinya semangat aja buat teman-teman yang mau ke Jepang. Dan satu pesan dari saya, jangan lupa menabung karena banyak tempat yang memang harus dikunjungi seperti di Indonesia. Dan jarang banget orang yang bilang traveling itu butuh duit. Oke teman-teman ya, saya Faisal melaporkan dari Jepang.